Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudariku yang sama dikasihi Tuhan. Sebelum memulai aktivitas kita pagi ini, kita akan awali dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita siapkan bacaan kita yang terambil dari Yeremia pasal 25 ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Padamu pada pagi yang indah ini Tuhan, kami datang mengucap syukur atas segala penyertaan-Mu. Sepanjang malam hingga pagi ini, kami boleh menikmati hari baru dan napas kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Terima kasih Tuhan atas kasih setia-Mu yang tak pernah berakhir bagi kami. Saat kami membaca dan merenungkan firman-Mu, bukalah hati dan pikiran kami Tuhan, agar kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Yeremia pasal 25 ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-14. Tetapi kamu tidak mendengarkan aku, demikianlah firman Tuhan, sehingga kamu menimbulkan sakit hatiku dengan buatan tanganmu untuk kemalanganmu sendiri. Sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam, oleh karena kamu tidak mendengarkan perkataan-perkataanku. Sesungguhnya aku akan mengerahkan semua kaum dari utara, demikianlah firman Tuhan, menyuruh memanggil Nebukadnezar, Raja Babel, hambaku ini. Aku akan mendatangkan mereka melawan negeri ini, melawan penduduknya, dan melawan bangsa-bangsa sekeliling ini, yang akan kutumpas dan kubuat menjadi kengerian, menjadi sasaran suitan, dan menjadi ketandusan untuk selama-lamanya. Aku akan melenyapkan dari antara mereka suara kegirangan dan suara sukacita, suara pengantin laki-laki dan pengantin perempuan, bunyi batu kilangan dan cahaya pelita. Maka seluruh negeri ini akan menjadi reruntuhan dan ketandusan, dan bangsa-bangsa ini akan menjadi hamba kepada Raja Babel 70 tahun lamanya. Kemudian sesudah genap ke-70 tahun itu, demikianlah firman Tuhan, maka aku akan melakukan pembalasan kepada Raja Babel dan kepada bangsa itu oleh karena kesalahan mereka, juga kepada negeri orang-orang Kasdim, dengan membuatnya menjadi tempat-tempat yang tandus untuk selama-lamanya. Aku akan menimpakan kepada negeri ini segala apa yang kufirmankan tentang dia, yaitu segala apa yang tertulis dalam kitab ini, seperti yang telah dinubuatkan Yeremia tentang segala bangsa itu. Sebab mereka pun juga akan menjadi hamba kepada banyak bangsa-bangsa dan raja-raja yang besar, dan akan Aku mengganjar mereka setimpal dengan pekerjaan mereka dan setimpal dengan perbuatan dengan mereka. Demikian firman Tuhan. Tema bacaan kita pada pagi yang indah ini, hidup dalam pertobatan. Apa yang Anda akan lakukan terhadap seseorang jika orang itu telah melakukan kesalahan, lalu Anda berupaya merangkulnya dan menasihatinya, tetapi ia tetap berkeras hati dalam kesalahannya? Melalui Yeremia, Allah menyampaikan teguran kepada bangsanya yang telah hidup dalam dosa, bahwa jika umat bertobat, maka mereka akan dibiarkan hidup di tanah Kanaan. Tetapi yang terjadi adalah umat justru mengabaikan perintah Tuhan dengan cara hidup dalam penyembahan berhala. Akibatnya,
Tuhan bernubuat akan menghancurkan Yehuda. Walau demikian, Tuhan masih memberikan kesempatan kepada umatnya untuk kembali bertobat, agar Tuhan tidak mendatangkan kehancuran. Karena umat tetap berkanjang dalam dosanya, sehingga panggilan pertobatan berubah menjadi panggilan penghukuman, bahwa maka seluruh negeri ini akan menjadi reruntuhan dan menjadi sunyi sepi. Bangsa-bangsa ini akan menjadi hamba Raja Babel selama 70 tahun. Dalam kegeraman Allah kepada umatnya, Ia masih memberikan harapan bahwa setelah masa hukuman berakhir, Tuhan akan memanggil kembali umatnya untuk kembali kepadanya. Lalu, apa yang harus kita lakukan agar penghukuman Allah tidak dijatuhkan ke dalam hidup kita? Marilah hidup dalam ketekunan dan kesetiaan dan tidak berkanjang dalam dosa. Kita butuh kehidupan yang penuh dengan pertobatan, agar Tuhan selalu mengizinkan kita untuk hidup menikmati Kanaan. Teruslah memberitakan dan menghidupi pertobatan, karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang penuh kasih. Kita mesti menghayati bahwa Allah sangat mengasihi kita, walaupun kita sering hidup dengan tidak mengasihi Allah. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih atas kesempatan di pagi ini kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan ini akan menjadi penguat, pegangan, dan penyemangat kami untuk menjalani hari ini dan esok hari yang Tuhan telah rancangkan buat kami. Kami mohon berkat penyertaan dan perlindungan Tuhan bagi keluarga kami. Rencana kehidupan kami hari ini, kami serahkan penuh ke dalam tangan kasih Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati, menuntun dalam setiap aktivitas kami masing-masing. Ini doa dan harapan kami dalam anak-Mu Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.